Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wardoyo, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Jakarta dengan nomor NIM 053874722. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi guna melengkapi tugas 3. Dan baik, langsung saja kita mulai praktikum pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan melakukan praktikum transaksi menggunakan basis data pada praktikum sebelumnya ya. Dan untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL ini harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau DBD. Nah, jika tipe tabel sudah InnoDB ya, itu maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL. Dan ini untuk jenisnya sudah InnoDB ya, artinya untuk prosesnya sudah dapat dilakukan. Dan baik, kali ini saya akan mempraktekkan sesuai dengan buku panduan praktik yang ada di e-learning, yaitu diantaranya saya akan mempraktekkan tentang commit, kemudian yang kedua ada rollback, yang ketiga tentang checkpoint, dan yang keempat trigger. Untuk praktikum replika itu akan saya buat dalam video tersendiri. Yang pertama, commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Baik, langsung saja kita praktikkan untuk commit ya. Yang pertama kita klik dulu database rumah sakit, kemudian kita pilih menu rutin. Setelah itu kita membuat rutin baru. Nah, di sini saya kasih nama transaksi 1. Ini parameternya kita hapus dulu. Kemudian kita masukkan perintahnya. Di sini saya akan mencoba memasukkan data baru tanpa menggunakan perintah commit, nanti akan masuk ke dalam tabel apa enggak ya. Kemudian setelah kita masukkan perintah commit akan masuk ke database atau enggak. Kita mulai. Kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Kita masukkan values-nya. Di sini saya akan mencontohkan memasukkan ID baru. Kemarin baru ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ini akan saya tambah. Kemudian namanya misalnya sesuai di contoh aja ya. Itu alamatnya di sini saya singkat misalnya Bandung. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Select from pasien, lalu kita klik N. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, ini ada kesalahan pengetikan, akan saya perbaiki dulu. Ini belum ada tanda titik komanya. Oke, kita klik kirim. Nah, ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba eksekusi. Nah, ini untuk nomor 7 ya, Tito sudah masuk, tetapi apakah sudah masuk ke dalam tabel? Nah, itu kita di sini belum ada perintah commit, jadi belum masuk ke tabel. Kita cek dulu di database rumah sakit, kemudian pasien. Nah, ini baru hanya ada 5. Oke, kita lanjutkan ke transaksi 2 yang menggunakan perintah commit ya. Kita tambah transaksi lagi, kita klik new routine.
kita kasih nama transaksi 2, ini hapus ya. Kemudian kita masukkan tadi ya, dengan diberi perintah commit. Oke, kita ketik awal lagi ya. Toolnya bisa di copy paste. Ini transaction, insert into tabel pasien, kemudian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kurung tutup. Kita masukkan values-nya tadi 007, namanya Tito, alamatnya Bandung, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, select from tabel pasien, dan kita kasih perintah commit lalu end. Setelah itu kita klik kirim. Nah, ini udah berhasil. Kita coba eksekusi untuk yang transaksi 2. Ini sudah muncul, kita cek di tabel pasien. Nah, ini udah muncul berhasil. Berikutnya adalah rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Dalam hal ini misalnya saya ingin mengupdate pasien atas nama Rudi dengan ID pasien 5. Nah, namun dengan perintah rollback ini maka perubahan dari Rudi tidak terjadi. Baik, langsung saja kita mencoba untuk mempraktikkan. Seperti biasa kita klik rutin, kemudian membuat rutin baru. Di sini saya kasih nama transaksi 3. Kita masukkan parameternya. Start transaction. Misalnya saya akan mengupdate, kita mengupdate pasien, nama pasiennya tadi saya contohnya Rudi, kemudian dia itu ID pasiennya 5. Kemudian kita masukkan perintah rollback, terus commit. Ini belum ada komanya, titik koma, select from tabel pasien. Seperti biasa kita kirim, kemudian kita coba eksekusi transaksi 3. Nah, ini seperti ini, tidak ada perubahan ya. Kita coba cek di tabel pasien ya, ini masih sama, namanya Rudi. Nah, agar lebih memahami kita coba praktekkan kembali. Kita akan coba kembali praktekkan pada transaksi 4 agar lebih memahami ya. Nah, di sini nanti saya akan mencoba memasukkan data pasien baru dan akan mengupdate pasien atas nama Rudi tadi. Nah, namun setelah penambahan dilakukan, nanti akan saya coba rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Harto misal, seperti itu. Dan oke, langsung saja kita coba praktikan. Kita kembali masuk ke menu rutin, membuat rutin baru. Sini saya kasih nama transaksi 4. Kemudian kita masukkan parameternya. Misalnya saya ingin menambahkan pasien baru, insert ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Kita masukkan values-nya. Di sini saya kasih misalnya 008, nama pasiennya Fatma, kemudian alamatnya misalnya Surabaya, jenis kelaminnya perempuan.
Lalu kita kasih rollback, update pasien, update tabel pasien, set nama pasien. Misalnya tadi Rudi jadi siapa ya, Rudi jadi Rohmat. Dimana ID pasien Rudi itu 5, si perintah commit from tabel pasien, koma. Seperti biasa kita klik kirim. Ada kesalahan penulisan, akan saya perbaiki dulu. Ini belum ada titik komanya. Kita coba kirim. Oke, sudah berhasil. Kita eksekusi untuk transaksi 4. Nah, di sini tadi yang untuk penambahan itu tidak muncul karena rollback. Kemudian untuk yang Rudi berubah menjadi Rohmat. Oke, kita cek di tabelnya. Nah, ini perubahannya sudah berhasil, tetapi tadi yang penambahannya tidak berhasil karena kita menggunakan perintah rollback. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya yaitu checkpoint ya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, pada kesempatan kali ini agar lebih jelas saya akan mempraktekkan, saya akan menambahkan 3 data baru, namun untuk data yang kedua nanti akan saya rollback. Jadi nanti yang berhasil masuk hanya ada 2 data, yaitu data 1 dan data ketiga. Baik, langsung saja kita praktikkan. Kembali ke database rumah sakit, kemudian kita seperti biasa membuat rutin, create new routine. Di sini saya tuliskan transaksi 5. Oke, langsung saja kita tambahkan parameternya. Oke, transaction. Nah, di sini saya akan menambahkan pasien baru. Insert tabel pasien. Seperti biasa kita ketikkan ID pasien, terus nama pasien, kemudian alamat pasien, terus jenis kelamin. Nah, ini untuk nama untuk data pasiennya, misalnya saya kasih ID tadi 8 ya, sekarang 09. Namanya misalnya Rahma, alamatnya Yogyakarta, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, kemudian kita kasih save point 1. Kemudian kita kembali memasukkan data baru, tabel pasien biasa, ID pasien, terus nama pasien, terus alamat pasien, terus lagi jenis kelamin. Tutup. Di sini kita masukkan data pasiennya, misalnya 010 ya. Kemudian namanya misalnya siapa ya? Namanya Syafira misal. Alamatnya ini misalnya Palembang ya, Palembang. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Kita rollback. Nanti si Syafira ini tidak muncul ya karena di rollback. Save point. Terus saya menambahkan data yang ketiga, insert into tabel pasien. Terus seperti biasa kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, terus kita masukkan datanya. Di sini misalnya ID-nya 11, terus namanya misalnya Fajar, alamatnya Bekasi,
jenis kelaminnya laki-laki, tutup, lalu kita kasih commit select from tabel. Oke, ini ya ada 3. Nanti yang di rollback atas nama Syafira itu tidak muncul ya hasilnya, tapi yang muncul adalah Rahmat dan Fajar. Oke, kita klik kirim. Setelah itu kita eksekusi ya. Di sini yang muncul betul ya Rahmat dan Fajar. Untuk yang Syafira tidak muncul karena tadi kita rollback. Oke, kita cek di tabel pasien. Ini udah berhasil muncul 2 nama yaitu Rahmat dan Fajar. Berikutnya yaitu trigger ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, kemudian update atau perubahan, kemudian delete atau penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Nah, untuk memahami tentang trigger kalian bisa baca panduan praktik, dan langsung saja akan saya coba untuk mempraktekkan trigger sesuai dengan panduan. Untuk lebih memahami tentang trigger ya, berikutnya kita akan mencoba MySQL melalui halaman phpMyAdmin. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, ini adalah tabel pada praktikum sebelumnya, tabel rumah sakit. Nah, nanti pada praktek trigger ini saya akan menambahkan 2 tabel lagi yaitu tabel obat dan transaksi obat. Baik, langsung saja kita praktekkan untuk menambahkan tabel baru ya. Untuk atributnya itu bisa kita lihat panduan buku praktik ya. Oke, kita buat tabel obat. Di sini ada berapa ini? 2. Nah, di sini ada 5 kolom. Lalu kita buat, kita masukkan atributnya. Yang pertama ada ID obat, yaitu integernya 3. Kita ini indeksnya primary, AI nya kita aktifkan. Kemudian kode obat, jenisnya varchar. Di sini nilainya 5 ya. Terus ada nama obat sama. Untuk data-data ini bisa kita lihat di panduan praktik. Harga 10 nilainya, kemudian stok 5. Setelah itu kita simpan. Ini tadi mana? Ini obat sudah berhasil kita tambahkan kembali untuk tabel transaksi obat. Atributnya ada berapa ini? 1, sama atributnya ada 5 kolomnya ya. ID transaksi 5, indeksnya primary, kemudian ID pasien, di pasien itu 3, ID obat itu 3, terus jumlahnya itu 10, total harga 10. Nah, kemudian kita simpan. Ya, ini untuk tabel transaksi obat sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus merelasikan kedua tabel yang baru saja kita buat. Itu kita kembali ke menu designer, kemudian di sini show or hide table list. Ini yang baru tambahan, kita checklist. Nah, kemudian kita buat relasi ya, seperti ini. Nah, ini udah ya. Kita simpan seperti biasa, simpan halaman biar ngupdate gitu ya. Kemudian selanjutnya kita relasikan, kita pilih create relationship ya, itu ID pasien dan pada ini ya, ID pasien. Ya, ini kita atur dulu apa itu namanya, indeks. Nah, ini tabel obat, kita atur indeksnya dulu. Saya ini kode obat ya kalau nggak salah, indeks. Oke, di tabel transaksi ID pasien dan ID obat kita indeks dulu.
Nah ini udah ya, kita kembali ke menu designer. Nah kemudian kita relasikan ID pasien dengan ID pasien, kita cascade. Oke, kemudian ID obat di obat cascade. Oke, nah ini udah. Nah nanti di sini akan kita coba, misalnya ada seorang pasien yang membeli obat ya, kemudian nanti pada tabel transaksi ya, nanti apakah stok obatnya berkurang atau enggak, nanti kita praktekkan. Baik, kita kembali ke untuk mempraktekkan, misalnya ada pasien yang membeli obat ya. Kita coba ke menu trigger, kemudian create new trigger ya. Nah di sini misalnya sesuai contoh aja ya. Di sini kita pilih transaksi obat, terus ini after, kita masukkan ya, kita masukkan update obat set stok sama dengan stok dikurangi jumlah baru, where ID obat sama dengan new ID obat. Setelah itu kita klik kirim. Nah nanti kita coba ya, lihat seperti apa perubahannya. Kita kita masuk, sebelumnya kita lihat dulu jumlah obat ya, jumlah obat di sini. Ini kita lihat dulu. Oh ya, tabel obatnya belum kita masukkan ya, kita masukkan dulu ya. Insert tabel obat, kita insert. Di sini tadi maaf lupa, belum memasukkan obat ya, kita coba masukkan dulu data obatnya. Di sini sesuai contoh aja ya, kode obat A00H, nama obat apa ya, Amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Kita tambahkan lagi yang kedua A002, amoxilin, harganya 15.000, stoknya 20. Terus yang ketiga betadine, ini biar mudah aja ya, kita contoh, harganya di sini 7.000, stoknya 5. Oke, kita lihat di tabel obat. Nah ini stoknya. Sekarang kita akan mencoba melakukan transaksi. Ada seorang pasien yang membeli obat gitu ya. Oke, kita ingat-ingat ini stoknya ada dulu, praktek untuk transaksi. Nah di sini misalnya transaksinya nomor 25 biar nggak sama ya. Kemudian ID pasien misal Fajar ya, Fajar membeli obat yang amoxilin ya, nomor 2, jumlahnya 2. Tadi amoxilin berapa ya, kalau nggak salah 15.000. Nah ini lalu kita kirim. Nah ini sekarang selanjutnya yaitu kita coba cek tabel obat. Nah ini ya, tadinya yang semula itu jumlahnya 20, karena tadi sudah dibeli oleh Fajar 2, sekarang stoknya tinggal 18. Dan baik, demikian untuk praktikum transaksi. Untuk praktikum berikutnya ya, akan saya buat dalam video tersendiri. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari dosen dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.